Asik, 101,9 FM Radio Kosmo Bandung Joget Datu Sok. Wow, selamat siang. Saya Kosmo dan juga pemirsa Garvis TV dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini, luar biasa loh. Cuaca itu sangat mendukung untuk kita selimutan sebetulnya ya. Nah, mungkin saya Kosmo dan juga pemirsa Garvis TV yang di rumahnya lagi mager nggak kemana-mana, atau mungkin yang lagi di tempat kerja juga gitu ya. Terus lagi mungkin nggak banyak kerjaan gitu ya, mending fokus 1 jam ini simak obrolan Robi, pokoknya yang menarik tentunya seputar info kesehatan. Dan tentunya Robi nggak bakalan sendiri, hari ini sudah kedatangan dari Mineral. Ini ada Mbak Jovita. Hai, long time no see. Betul, loh. Udah lama banget ya nggak ketemu. Bener, udah lama ya, setelah kemarin mungkin ya diambil alih gitu ya sama rekan aku gitu ya. Baru ketemu lagi ya sama Kang Robi. Kemarin sore-sore ya, sebelum-sebelumnya ya. Ada sore juga talk show di sini. Makanya nggak ketemu sama Kang Robi. Kang Robi jam segini ya talk show-nya ya. Gimana kabarnya Mbak Jovita? Kabar baik, kabar sehat. Wih, luar biasa. Makin cerah aja Makin nih. cerah. Kan harus sehat ya sekarang mah ya, kayak kesehatan itu nomor 1 ya kita ya. Betul sekali. Yang pastinya saya Kosmo dan juga pemirsa Garvis TV dimanapun berada gitu ya. Sekarang tuh musim lagi pancaroba gitu kan ya. Terus pandemi juga masih berdampingan dengan kita. Jadi kita benar-benar kayak yang namanya kesehatan, menjaga yang namanya kesehatan itu benar-benar harus ekstra banget. Betul. Dan salah satunya kita harus selalu mengkonsumsi yang namanya vitamin. Bener nggak sih? Dan yang pastinya hari ini juga sengaja kita mendatangkan Mbak Jovita, tentunya bakalan ngebahas seputar info kesehatan, dan terkhusus ini akan ngebahas yang ada hubungannya dengan vitamin. Ya, tema kita hari ini Soib Kosmo dan juga pemirsa Garvis TV yaitu apa hubungan vitamin C dengan air mineral. Betul ya? Betul banget. Sudah siap ya Mbak Jovita ya? Siap. Kita tanya-tanya, pokoknya kita kupas tuntas selama 1 jam ke depan. Oke. Nah Mbak Jovita, ini kan semenjak kita berdampingan dengan pandemi, atau sebutlah kita sejak masa pandemi sampai saat ini gitu kan ya, yang sebetulnya sih memang sudah mereda ya. Betul. Nah, semua orang itu pasti berlomba-lomba untuk terus mengkonsumsi vitamin C. Nah, apakah benar nih tubuh kita itu memerlukan yang namanya vitamin C? Nah, jadi sebenarnya waktu pada saat kita pandemi, itu kan dulu kita mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, vitamin semua, multivitamin kita konsumsi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya diawali karena pandemi. Jadi karena orang udah terbiasa minum vitamin, jadi sebenarnya ketika sekarang juga udah pengen endemi, orang masih terbiasa dengan menjalani yang minum vitamin. Karena dari waktu pandeminya udah mulai terbiasa. Jadi ketika sekarang mulai endemi pun, ya jadi udah terbiasa ngejalani yang cuci tangan, pakai masker, terus minum vitamin, udah mulai terbiasa orang-orang tercipta jadi seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita perlu vitamin nggak? Perlu banget. Karena vitamin C ini dia termaksud sebagai vitamin esensial. Maksudnya vitamin esensial adalah tubuh kita itu nggak bisa produksi sendiri. Ya, jadi kita harus senantiasa kayak konsumsi makanan secara rutin, minuman secara rutin yang memang ada vitamin C. Karena memang sifatnya vitamin C tuh dia esensial, tidak bisa memproduksi sendiri. Ya. Nah, terus vitamin C juga termaksud sifat yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air. Jadi sifat yang pertama dia tidak bisa memproduksi sendiri, dan yang kedua ini vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air. Jadi supaya tubuh kita bisa terserap sama terdistribusi dengan baik vitamin C-nya, dia perlu air yang cukup. Nah, kadang-kadang orang makan vitamin C-nya banyak, minum obatnya banyak, tapi airnya kurang. Nah, sehingga daya serap sama distribusi ke dalam tubuhnya itu jadi gak bisa maksimal. Nah, vitamin C itu yang masuk akan diserap sama tubuh tuh sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan vitamin C-nya berlebih, itu dia otomatis akan dibuang. Jadi banyak orang bilang kalau saya kelebihan vitamin C gimana? Nah, itu akan baik-baik aja. Kenapa? Karena pada dasarnya tubuh udah ngatur, saya perlunya sehari berapa, sisanya itu akan dibuang. Nah, makanya memang tubuh kita perlu vitamin C setiap hari, dan jangan takut berlebih. Kalau berlebih ya pada dasarnya kan dibuang juga. Iya, saya juga pernah dengar gitu kan ya, pas begitu banyak yang bilang katanya jangan terlalu banyak makan vitamin C, minum vitamin C kayak gitu ya, atau buah-buahan yang mengandung vitamin C kayak gitu kan, nanti berlebihan atau ada gejala-gejala efek sampingnya gitu kan ya. Ternyata enggak ya. Itu sebenarnya ada juga, tapi dalam kategorinya yang udah betul-betul sangat berlebih gitu, dan orang nggak perhatikan asupannya. Ya, nah itu kalau sangat berlebih
berlebih akan ada efek samping. Tapi kalau misalkan serasa cukup, itu ujung-ujungnya juga kalau udah dalam kategori cukup, kalau misalnya lebih pun dia akan buang. Tapi kalau udah memang berlebih, ya itu baru nimbulin efek samping. Oh, terbuang otomatis. Betul. Gitu kan ya. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong ini berapa banyak nih tubuh kita tuh memerlukan vitamin C setiap harinya nih, Mbak? Jadi ini tuh boleh dicatat nih ya, kalau saya Cosmo lagi dengar boleh dicatat biar nggak kelebihan atau nggak kekurangan vitamin C gitu ya. Nah, ini minimal. Jadi sehari tuh kita harus ada segini nih minimalnya. Kalau pria dewasa itu 90 mg. Kalau wanita dewasa 75 mg. Nah, ibu hamil tuh lebih banyak. Kenapa? Karena dia ada janin di dalam perutnya ya. 85 mg. Ibu menyusui lebih banyak lagi ya untuk vitamin C-nya karena terserap untuk anaknya juga. Itu 120 mg, anak-anak 15 sampai 45 mg. Nah, jadi untuk ibu-ibu sebenarnya kalau yang punya anak harus minimal tuh anak-anak dikasih konsumsinya vitamin C-nya 15 sampai 45. Ini minimal. Nah, banyak ibu-ibu yang terkadang vitamin C-nya kurang untuk anak. Nah, ini akan menimbulkan efek samping juga kalau kekurangan vitamin C. Terus remaja pria 75 mg. Kalau remaja wanita itu 65 mg. Nah, ini minimal. Nah, tapi kalau misalkan saya aduh kebanyakan nih konsumsi vitamin C-nya, ya udah kita ambilnya batas aman ya. Kalau misalkan dewasa itu 2000 mg, jangan sampai berlebih. 2000 mg tuh udah maksimal banget. Nah, jadi kalau misalkan ternyata hari itu tubuh tuh perlunya 1800 ya, berarti 200-nya dibuang. Tapi jangan sampai lebih dari 2000 mg untuk dewasa. Kalau anak-anak 400 sampai 1200 mg, kalau remaja 1800 mg cukup. Nah, kalau ternyata udah sampai batas aman segitu masih berlebih juga karena mungkin aktivitasnya nggak tinggi, kegiatannya nggak banyak, dia akan dibuang. Tapi jangan sampai kekurangan dan jangan sampai kelebihan. Karena kalau misalkan kita kelebihan vitamin C itu dapat mencetus masalah yang tadi Kang Robi bilang. Nah, masalahnya kayak pencernaan terganggu, kram perut, biasa orang suka kenalnya mencret, mual. Nah, itu adalah efek samping kalau orang kelebihan vitamin C gitu ya. Dan yang nggak kalah hebat juga penyakit yang bisa ditimbulkan karena kelebihan vitamin C itu batu ginjal. Kenapa? Karena biasa orang suka bilang hati-hati jangan banyak minum obat, suka namper di ginjal. Nah, itu benar. Bener ya. Nah, apalagi kalau vitamin C-nya banyak tapi minumnya kurang. Jadi harus diimbangi juga sama minum juga gitu kan ya. Gitu ya, baru tahu aku ya. Soalnya kenapa? Kalau misalkan hari ini yang tadi Kang Robi udah bilang nih judulnya apa sih hubungannya vitamin C dengan air mineral? Nah, itu hubungannya erat banget. Jadi orang nggak bisa makan vitamin C kalau orang minum airnya kurang. Karena ada dua sifat. Yang pertama, kalau orang banyak minum vitamin C tapi airnya kurang, yang tadi kan sifatnya vitamin C itu kan dia yang larut dalam air. Jadi nggak bisa terserap dan terdistribusi dengan baik karena kurang air. Supaya bisa terserap sama terdistribusi dengan baik, ya orang perlu air supaya vitamin C-nya terserap. Sama yang kedua, obat-obatan entah bukan hanya vitamin C aja. Semua obat tuh kan kalau ada sisa tuh namper di ginjal. Nah, salah satu fungsinya air itu dia untuk bersihin ginjal. Nah, banyak orang namper di ginjal tapi airnya nggak ada. Jadi obat-obatannya semua bahan-bahan kimianya namper di ginjal. Nah, ini akan jadi pencetus batu ginjal. Oke. Itu dia ya. Wow, sangat tercerahkan sekali. Luar biasa ya. Ini sangat terbantu juga buat yang tadinya belum begitu memahami ya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Mbak Jovita juga, ini mudah-mudahan kita juga bisa terbantu. Nah, Mbak Jovita, ini kan kandungan vitamin C itu sebetulnya bukan dari tablet atau betul. Kita bisa dapetin kan. Misalkan dari buah-buahan juga bisa gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya sama aja kan kalau manfaatnya ya. Betul. Tapi manfaat yang sebetulnya the real manfaat dari vitamin C itu apa nih, Kak? Jadi sebenarnya banyak banget Kang Robi ya. Nah, jadi yang pertama itu sebagai antioksidan yang kuat. Kalau orang bilang minum vitamin C bikin tubuh kita jadi lebih sehat. Karena memang vitamin C pada dasarnya dia punya kandungan antioksidan yang banyak gitu ya. Nah, antioksidan itu untuk apa? Mengurangi resiko orang terkena namanya penyakit ya, penyakit kronis, penyakit dalam. Kenapa? Karena dia memperkuat pertahanan alami dalam tubuh kita gitu ya. Banyak orang minum antioksidan tinggi, cari-cari vitamin yang punya antioksidan tinggi untuk menjaga pertahanan tubuhnya. Nah, makanya vitamin C itu bisa membantu untuk meningkatkan antioksidan yang tinggi dalam tubuh kita untuk tubuh kita nggak terkena penyakit salah satunya penyakit kronis. Nah, yang kedua, dengan vitamin C yang cukup itu dia membantu sel darah putih. Nah, kalau misalkan
Sohib Kosmo misalkan tanya emang sel darah putih fungsinya untuk apa? Sel darah putih kan untuk lawan virus, bakteri, kuman, penyakit. Nah, ketika kita minum vitamin C, dia akan membantu sel darah putih kita untuk mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Kalau tadi antioksidan untuk menjaga pertahanan tubuh, kalau sel darah putih untuk menjaga imunitas tubuh. Supaya tubuh kita jadi yaitu bisa lawan virus, bakteri, kuman, penyakit dengan maksimal. Nah, terus yang ketiga dapat mengurangi tekanan darah tinggi. Kalau misalkan ditanya emang minum vitamin C bisa mengurangi tekanan darah tinggi? Bisa. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan kalau orang yang konsumsi vitamin C-nya cukup, dia bisa menurunkan tekanan darah itu karena membuat pembuluh darah kita jadi lebih rileks. Kan banyak orang kalau kenapa darah tingginya kok bisa naik ya? Bisa darah tinggi sama kolesterol kan beda. Nah, darah tingginya bisa naik, bisa hampir 200, 180 karena pembuluh darahnya tegang. Nah, dengan kita minum vitamin C yang cukup dan rutin teratur, itu membuat pembuluh darah kita jadi rileks sehingga bisa mengontrol tekanan darah. Nah, terus bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, ini berdasarkan penelitian, ada 300.000 subjek penelitian yang melakukan penelitian kalau orang yang mengkonsumsi vitamin C secara rutin itu bisa mengurangi 25% orang terkena penyakit jantung. Cukup besar. Tuh banyak banget ya. Asal rutin, teratur 25% bisa mengurangi resiko orang terkena penyakit jantung. Nah, terus dapat mengurangi juga level asam urat dalam darah supaya kita nggak asam urat. Nah, dia bisa mengatur dan bisa mengurangi level asam urat dalam darah, jadi bisa diatur. Ya, karena minum vitamin C. Waduh, luar biasa. Terus, begitu banyak manfaat yang ditemukan dari vitamin C ini ya. Nah, tapi Kang Robi ini bisa bahkan menyebabkan mengurangi demensia atau kepikunan. Kan banyak anak-anak muda yang terkadang tuh suka cepet pikun, cepet lupa. Mungkin salah satunya karena kurang vitamin C. Seperti saya. Saya juga cepat lupa. Mungkin kurang vitamin C nih Kang Robi. Jadi aku mau tadi beberapa poin gitu ya, ada 4 atau 5 gitu ya. Jadi aku mau ingat-ingat lagi. Nanti kita lanjutin lagi, ada manfaat-manfaat lain dari vitamin C yang lainnya ya. Jangan kemana-mana juga untuk Sohib Kosmo dan juga pemirsa Garvis TV. Nanti kita bakalan lanjutin lagi beberapa manfaat lainnya juga dari vitamin C. Sohib Kosmo dan juga pemirsa Garvis TV masih menyimak obrolan Robi bersama Mbak Jovita dari Mineral. Mbak Jovita. Luar biasa ya. Aku tadi sepanjang break gitu ya, sepanjang lagu dan iklan juga tadi sempat kayak mikir-mikir tadi, bukan mikir, saya kayak ingat-ingat lagi jangan sampai lupa apa gitu manfaat-manfaat. Karena banyak banget ya Kang Robi ya. Hanya dengan mengkonsumsi vitamin C sebenarnya. Betul. Ternyata banyak banget ternyata manfaat. Tapi dari yang tadi sudah disebutkan ada manfaat lainnya lagi nggak dari vitamin C? Nah, jadi sebenarnya vitamin C itu juga banyak orang suka pakai untuk serum. Nah, jadi ini untuk para pria dan para wanita. Banyak orang kalau ngomongin serum, alat-alat kecantikan itu bisa cuman ini mah cuma buat wanita, kan pria juga kan kulit, punya kulit gitu ya. Bener. Nah, banyak orang tuh pakai vitamin C itu untuk serum karena di serum itu sebenarnya paling banyak kandungannya adalah kandungan vitamin C. Makanya vitamin C bisa untuk kecantikan bisa gitu ya. Nah, jadi salah satunya bisa bantu kulit mempertahankan kelembapan. Jadi kalau pengen kulitnya lembab, moisty, nah itu salah satunya bisa pakai vitamin C, serum yang banyak vitamin C. Terus memudahkan pigmentasi sehingga kalau ketika pigmentasi dalam kulit kita bisa pudar, itu kan jadi kulit kita bisa lebih cerah. Bener. Terus mencegah berbagai jenis peradangan di kulit. Sekarang radang kulit di kulit itu punya peradangan banyak banget. Radang ini udah banyak banget. Dengan kita konsumsi vitamin C-nya cukup, bisa membantu peradangan di kulit jadi nggak banyak gitu ya. Atau kalau misalnya sampai radang di kulit pun bisa cepat sembuh ya. Terus mengurangi kerutan di sekitar mata, membantu produksi kolagen ya supaya kulitnya kenceng, biasa orang suka bilang ya. Nah, supaya kulitnya lentur. Nah, kenapa? Karena dengan kita mengkonsumsi vitamin C itu bisa membantu produksi kolagen dalam tubuh kita. Apalagi dibantu dengan serum yang punya kandungan vitamin C tinggi. Terus melindungi kerusakan akibat sinar matahari, paparan sinar matahari, sama mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau misalkan kita terkena luka,
Nah, dengan kita mengkonsumsi vitamin C-nya cukup, atau kita pakai serum yang punya vitamin C-nya tinggi, nah itu bisa membantu proses penyembuhan luka kita jadi lebih cepat. Oke, luka apa nih? Luka hati? Luka hati, banyak orang suka bilangnya itu ya luka hati, bisa nggak cobain aja lah. Tapi kayaknya nggak bisa, Kang Robi. Nggak bisa ya. Oke. Nah, tadi dijabarkan gitu ya, begitu banyak manfaat-manfaat yang sangat positif juga gitu ya. Ini termasuk dari kecantikan juga gitu, karena memang mengandung serum juga. Nah, ini tapi kalau setiap orang gitu ya, kita Sohib Cosmo atau pemirsa Garvis TV kayak kekurangan nih Kak. Nah, kalau misalkan kekurangan dari vitamin C betul. itu ada efek-efek samping atau dapat menimbulkan apa gitu? Nah, jadi sebenarnya kekurangannya itu kalau misalkan orang yang menderita kekurangan vitamin C udah dalam jangka waktu lama. Misalkan kalau dalam jangka waktu misalkan seminggu 2 minggu belum kerasa gitu ya, tapi biasa kalau kondisi orangnya bisa menyebabkan dia kekurangan vitamin C itu kalau dia lagi ngalamin namanya diet yang buruk atau crash diet yang salah. Jadi banyak orang saya mah pengen diet ngejalanin namanya crash diet tapi salah. Jadi tubuhnya bisa kekurangan vitamin C. Apalagi kalau udah dalam jangka waktu lama dia bisa menimbulin gejala kekurangan vitamin C. Terus orang yang merokok, ya merokok sama pencandu alkohol itu pasti tipe orang yang mungkin kekurangan vitamin C-nya maksimal. Kenapa? Karena dalam ketika orang ngerokok itu ada zat-zat tembakau yang akan mengganggu tubuh untuk menyerap vitamin C. Jadi kalau misalkan Sohib Cosmo ada yang ngerokok nih, minum vitamin C-nya harus ekstra. Harus banyak aja. Kenapa? Karena ada ketika kita minum vitamin C, karena kita merokok ada zat-zat tembakau yang menyerap, ya sehingga asupan vitamin C-nya dikurangin karena terserap oleh zat-zat tembakau. Begitu juga dengan alkohol, ya ada zat-zat dalam alkohol yang menyerap vitamin C. Jadi vitamin C-nya yang terserap sama tubuh nggak maksimal. Jadi harus ekstra minumnya. Nah, sama pasien cuci darah. Ya, kenapa? Karena kalau pasien cuci darah kan metabolismenya udah terganggu. Nah, makanya vitamin C juga akan terganggu kalau untuk pasien-pasien yang cuci darah. Sama yang terakhir penyakit jiwa yang berat. Wow, serem ya. Emosional, penyakit jiwa. Nah, itu juga banyak orang nggak. Masa sih orang punya penyakit jiwa bisa terganggu gitu ya? Terserap vitamin C-nya bisa karena metabolisme tubuhnya udah terganggu juga. Tapi bukan berarti misalkan kayak ada dari diantara kita kayak minum alkohol atau juga merokok kayak gitu kan ya. Terus kita minum vitamin C dengan tujuan untuk menetralisir, betul nggak sih kalau gitu? Netralisir nggak sih atau memang apa tuh bahasanya? Salah satu fungsinya vitamin C bukan untuk menetralisir racun sebenarnya. Jadi itu fungsi lain gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang bilang saya minum vitamin C biar kenetralisir gitu ya, biar bisa detox, biar bisa bersih racun. Nah itu tidak termaksud dalam salah satu fungsi vitamin C. Oke. Nah terus ada nggak sih kayak kalau misalkan kita kekurangan vitamin C nih? Kita kan kadang nggak bisa ngebaca gitu kayaknya. Tapi ada nggak sih kayak mungkin kalau dari gejala mah bakalan kelihatan gitu ya. Nah, tanda atau gejala-gejala dari kekurangan vitamin C ada nggak sih? Sebenarnya kalau dalam jangka waktu yang cuma 3 hari nggak minum vitamin C, seminggu nggak minum vitamin C, tubuh belum munculin gejala apapun. Kalau kalau udah lama banget 2 bulan 3 bulan tubuh kita tuh udah betul-betul defisit vitamin C, baru dia munculin gejala. Kayak contohnya gusinya berdarah, terus gigi mudah copot. Nah itu kekurangan vitamin C. Terus kulit yang kering, rusak, kasar, akar rambut yang kalau misalkan kecabut itu warnanya warna merah terang. Bukan disemir ya. Kalau orang bisa rambutnya hitam terus tiba-tiba pas dicabut itu ternyata akarnya tuh warna merah terang. Itu mungkin salah satunya kurangan vitamin C. Terus kuku, ada orang yang kukunya tuh menekuk kayak sendok. Kuku menekuk seperti sendok dan terdapat bintik-bintik di merah kuku. Jadi di kukunya tuh ada bintik-bintik tanpa ada sebab. Nah, itu tipe orang yang kekurangan vitamin C. Terus mata tiba-tiba bengkak padahal tidurnya cukup. Ada luka lama sembuh, terus sendinya sering kerasa sakit, nyeri, tiba-tiba ada bengkak, ada memerah, membiru, tiba-tiba. Nah itu mungkin juga kekurangan vitamin C. Terus tulang yang lemah, mudah patah, tiba-tiba suka ngegejlik sendiri si badan teh. Nah itu kekurangan vitamin C udah parah gitu ya. Terus mudah terkena penyakit infeksi, radang yang lama sembuh, tiba-tiba ada peradangan di sini di situ. Terus anemia, cepat letih, mood yang jelek, sama berat badan turun tanpa diketahui sebabnya. Aduh, ini ciri-cirinya ada di aku semua nih, gimana? Apa jangan-jangan aku kekurangan vitamin C ya? Oke. Kayaknya sih ya. Bener. Iya, kadang-kadang ngerasa gitu ya Kang Robi? ngerasa aku ini kayak cepat lemes gitu.
moody kayak gitu ya. Mungkin salah kekurangan satu vitamin C Iya, ya. yes. Mulai mengkonsumsi lah Iya ya. benar-benar siap. Dari sini aku tersadarkan sih. Untuk langsung beli vitamin C. Ada sih, cuman kayak males gitu ya. Bukan kayak nggak tahu males, nggak tahu emang lupa kayak gitu ya. Tapi dari sini sih ya daripada nanti Iya, menimbulkan betul. hal-hal yang tidak diinginkan kan. Ya udah ya. Terima kasih Mbak Jovita ya. Sama-sama Kang Robi. Nah, ini kita juga mungkin perlu mengetahui nih Kak, si vitamin C ini lebih jelasnya itu kita bisa mendapatkannya dari apa aja nih Kak? Nah, jadi sebenarnya vitamin C ini sangat mudah kita dapetin bukan hanya dari suplemen atau obat. Gitu ya. Banyak orang kenal vitamin C itu harus makan obat ya, harus makan suplemen ya. Nah, sebenarnya bisa juga kita dapetin di buah-buahan. Yes. Jadi banyak sekali buah-buahan yang punya vitamin C-nya tinggi. Nah, ini saya urutin yang paling tinggi ya, jambu biji. Jambu biji itu tinggi banget. Ya, terus yang jambu kedua, bijinya yang merah apa yang putih? Yang merah, yang jambu biji yang biasa orang jambu batu. Nah, kayak gitu. Iya, Nah, itu jambu biji tuh vitamin C-nya tinggi banget. Terus blackcurrant, kiwi. Banyak orang nganggep kiwi itu vitamin C-nya paling tinggi, enggak. Justru yang paling tinggi itu adalah jambu biji. Lemon vitamin C paling tinggi, ternyata tidak. Hasil penelitian nunjukin jambu biji itu kualitas vitamin C-nya lebih tinggi, kandungan vitamin C-nya lebih tinggi. Paling tinggi ya. di antara buah-buahan yang ada. Terus gitu ya. leci, lemon, jeruk nipis, strawberry, papaya. Itu yang buah-buahan yang memang punya vitamin C-nya cukup tinggi. Kalau sayur-sayuran itu paprika, brokoli, parsley, cabe, bayam. Nah, itu dia sayur-sayuran buah-buahan yang punya vitamin C yang sangat-sangat tinggi. Dan itu beberapa buah-buahan dan juga sayuran yang barusan disebutkan mungkin itu adalah yang direkomendasikan gitu ya oleh ahli gizi, oleh ahli kesehatan dan juga. Dan kita bisa temuin itu kan dengan mudah daripada kita minum obat-obatan yang terlalu banyak akhirnya menyebabkan efek samping yang lain. Sedangkan kan kalau buah-buahan dan sayuran kan tidak menimbulkan efek samping apapun. Betul, kita tinggal pergi ke pasar, ke supermarket gitu ya, belanja. Banyak orang memilih obat dan suplemen karena malas mengolah itu. Iya bener ya, harus modal gas, minyak, tenaga, waktu, niat. Kalau vitamin kan tinggal makan. Ya itu dia ya. Tapi itu pilihan kembali lagi ke Saib Kosma dan juga pemirsa Garvis TV ya. Mau yang instan, contohnya langsung minum obat gitu, atau misalkan kayak langsung dari beberapa bahan buah. Tapi lebih bagusnya juga mungkin diimbangi nggak sih, dibarengin gitu ya. Jadi dan komposisinya sebenarnya lebih banyak yang alami itu lebih bagus gitu ya dibanding kita mengkonsumsi karena obat itu kan salah satunya mau gimana pun ada bahan kimia. Betul sekali. Wow, itu dia ya. Mudah-mudahan ya saya buat semua juga ini mulai dari sekarang gitu ya tersadarkan juga sekarang makin banyak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C juga, karena sejatinya yang namanya kita dalam keadaan sekarang musim pancaroba dan juga masih berdampingan dengan pandemi Covid-19, benar-benar kita harus ekstra banget yang namanya menjaga kesehatan. Nah, Kak Jovita, kembali nih, ada juga mungkin terbesit ya. Pertanyaan dari aku nih, bener nggak sih minum vitamin C itu namun kurang minum air putih itu bisa berbahaya? Nah itu jawabannya betul banget Kang Robi. Yang tadi udah dibahas ya, karena vitamin C itu vitamin yang sifatnya dia larut dalam air. Jadi dia nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa berfungsi kalau misalkan kita kurang minum. Karena pada dasarnya sifat vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air, sehingga supaya dia terserap dan terdistribusi di dalam tubuh secara sempurna, secara maksimal. Nah, vitamin C itu perlu air yang cukup. Ya karena memang sifatnya dia adalah larut dalam air. Apalagi kalau misalkan dosis tinggi dari vitamin C, kadang-kadang dokter ada kasih dosis vitamin C-nya yang tinggi. Nah, tanpa disertai air minum yang cukup, akhirnya yang tadi dia namper di ginjal dan akhirnya memperberat kerja ginjal kita. Nah, makanya hubungan vitamin C dengan air itu erat kaitannya. Orang yang banyak minum vitamin C tapi dia kurang air, ya akan berbahaya buat ginjalnya. Dan yang kedua, vitamin C tidak akan terserap dan terdistribusi dengan baik. Siap. Pastinya itu sekali lagi vitamin C bersama air mineral itu memang erat banget kaitannya. Tapi air mineral seperti apa? Jangan kemana-mana. Nanti kita bahas ya. Saya Kosma dan juga pemirsa Garvis TV. Jangan kemana-mana, masih bersama Mbak Jovita dari Mineral. Saya Kosma dan juga pemirsa Garvis TV masih bersama Robi Haikal Putra dan juga Mbak Jovita.
Aduh, Mbak Jovita luar biasa ya. Ini sangat cerah berarti ini kan konsumsi air vitamin C-nya cukup maksimal nih. ya. Ya, maksimal ya. Cukup. Luar biasa. Oke, nah kalau tadi di segmen-segmen sebelumnya Mbak Jovita kita ngebahas vitamin C yang dibutuhkan tuh berapa banyak kayak gitu ya. Nah, ini juga karena memang vitamin C itu erat kaitannya dengan air mineral. Jadi kita juga seenggaknya harus tahu juga nih kandungan air mineral yang kita konsumsi setiap harinya tuh berapa banyak juga nih Mbak. Nah jadi dulu tuh kita punya anggapan kita konsumsi 2 gelas 8 gelas ya, 8 gelas dalam sehari atau 2 liter dalam sehari. Betul. Cukup gitu ya. Nah sedangkan Institute of Medicine mereka mengeluarkan angka itu untuk pria dewasa sebanyak 2,7 liter, untuk wanita dewasa itu 2,2 liter untuk yang sekarang. Bahkan tenaga medis, para ahli nutrisi dunia mereka menyarankan udah 3 liter dalam sehari untuk mengkonsumsi air. Nah ini dengan catatan kalau aktivitas kita nggak tinggi, ya tidak berkeringat, tidak punya aktivitas yang terlalu banyak, cuaca juga lagi baik-baik saja, nggak panas, nah itu segitu. Tapi kalau misalkan ternyata aktivitas kita tinggi, cuaca lagi panas, mau nggak mau kita harus tambah asupan air kita, nggak cuma 3 liter. Ya. Nah terus dengan catatan juga 81%-nya berasal dari minuman dan 19%-nya berasal dari cairan makanan. Banyak orang ditanya udah minum belum? Udah, minum air teh, air kopi, nah itu nggak termasuk. Oke, itu mah anggapannya salah ya, maksudnya persepsinya bukan air itu yang dimaksud. Oke. Nah terus ada tips nggak nih, tips apa saja yang mungkin untuk kita bisa memiliki pola minum yang sehat dan juga tepat itu seperti apa nih Kak? Nah, jadi sebenarnya yang pertama itu tipsnya jangan tunggu haus untuk minum. Ya banyak orang tuh udah haus baru dia cari minum. Nah sebenarnya waktu itu pernah kita bahas itu udah termaksud dalam dehidrasi ringan. Udah orang ngerasain haus baru dia cari minum, udah masuk tahap dehidrasi tapi masih kategorinya ringan ya. Nah jadi kita harus biasain punya pola minum. Jadi misalkan kita minum setiap 15 menit sekali atau setiap 10 menit sekali, sehingga ketika setiap 10 atau 15 menit tubuh itu minta. Itu akan kerasa sendiri. Tubuh itu minta dan akhirnya cari minum dan kita minum. Ya, atau biasa kita download di ada aplikasi Drink Water Reminder di Play Store, di App Store juga banyak. Apa gitu namanya, ya. Kak? Drink Water Reminder. Jadi ketika kita download aplikasi ini, dia akan tanya kita tidur jam berapa, laki-laki, perempuan, berat badan, tinggi badan, nanti dia akan set sehari kita harus minum berapa banyak. Dan dia jadi dia kayak alarm setiap berapa menit sekali dia bunyi, sehingga satu hari itu asupan cairan kita tercukupi. Nah ini bagus banget, bisa dipakai sama Sohib Cosmo. Ya. Ini lebih memudahkan juga kita gitu jadi ya. kita nggak kurang minum. Benar. Nah yang kedua itu ingat untuk kita minum setiap kita makan atau ngemil. Kan kita mungkin lebih banyak ngemil, lebih banyak makan. Pokoknya setiap kita makan, setiap kita ngemil, kita harus ingat kita harus minum. Terus yang ketiga, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Karena yang tadi 19%-nya kan makanan kita tuh berasal dari asupan cairan kita tuh 19%-nya berasal dari makanan, terutama buah dan sayur. Oke, betul. Nah, terus yang keempat, siapkan selalu botol air dekat jarak mata pandang kita. Atau setiap kita kemanapun jangan lupa kita bawa botol isinya air ya, entah di tas, di mobil, di tangan, dimanapun. Sediakan botol supaya kita nggak lupa minum. Ya, atau kita di kantor nih, deketin botol kita tuh atau si air tuh deket jarak mata pandang kita. Jadi ketika kita lihat kita bisa langsung minum gitu. Sama pilihlah air yang punya kandungan mineral. Kenapa? Karena kan kayak kita bernafas, buang air besar, buang air kecil, itu yang keluar bukan cuma sekedar cairan. Ya, tapi ada elektrolit kecil-kecil yang ikut keluar, sehingga kita perlu ganti lewat air yang punya kandungan mineral. Supaya kita nggak defisit mineral. Yes, seperti itu ya ternyata. Wah, luar biasa nih Sohib Cosmo, segudang manfaat juga ketika kita mengkonsumsi air mineral yang cukup gitu kan ya. Nah, tapi air mineral seperti apa nih yang paling tepat untuk kita konsumsi nih Mbak? Jadi ada 5 hal yang perlu kita perhatikan nih Sohib Cosmo dan Kang Robi. Yang pertama itu sumber air. Ya, bisa juga kan sumber air dari manapun masuk ke sebuah botol, bisa nggak bisa. Jadi kita harus perhatikan sumber airnya tuh dari mana. Karena kita minum air, jadi kita harus tahu sumber air ini dari mana. Gitu ya. Terus yang kedua, kita harus tahu karena kita perlunya adalah air yang punya kandungan mineral, gimana kandungan mineralnya. Apakah lengkap dan seimbang, atau dia berlebih, terus alami atau buatan. Yang harus kita cari adalah lengkap dan seimbang, dan harus alami, nggak boleh buatan. Terus yang ketiga, izin certified. Izin certifiednya gimana nih, aman nggak? Punya izin certified yang lengkap nggak, yang oke nggak? Karena kalau tidak ada izin certified kan meragukan untuk kita konsumsi. Terus yang keempat, kualitas packaging, gimana kemasannya, apakah food grade atau daur ulang. Sama yang kelima yang harus kita perhatikan adalah rasa.
Ketika kita minum nggak boleh meninggalkan sesuatu di ujung lidah, nggak boleh meninggalkan sesuatu aftertaste-nya tuh harus enak, harus lembut, nggak boleh meninggalkan sesuatu. Dan pada dasarnya kan air itu tidak boleh berwarna, berasa dan berbau. Nah, di depan saya di sini pemirsa Garvis TV dan juga Sohib Cosmo, ini aku pengen sedikitnya gitu ya memperlihatkan. Nah, ini kalau yang dimaksud dengan izin certified itu yang mana? Nah, jadi kalau izin certified itu kan dia ada MUI. Nah, itu ada kayak yang di bawah, nah itu. Nah, itu adalah izin certified yang memang ya tersertifikasi. Gitu ya. Betul sekali. Dan kualitas packagingnya yang dimiliki air itu mineral food grade, bukan daur ulang. Food grade dan juga air mineral. Terus apa lagi? Jadi sebenarnya mineral ini yang menjawab pertanyaan tadi. Kalau ditanya sumbernya dari mana? Nah, mineral ini berasal dari 100% mata air alami Pegunungan Mandalawangi. Nah, kalau ditanya Pegunungan Mandalawangi di mana? Di Cicalengka di Jawa Barat. Masih Jawa Barat. Ya, kita sejak tahun 1998 dan setiap tahun kita dicek mata airnya oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, mendapatkan sertifikasi kelas mata air terbaik. Ya, jadi sumbernya jelas dari mata air. Yang kedua, kandungan mineralnya juga lengkap dan seimbang dan alami. Kenapa? Karena berasal dari batuan vulkanik langka yang udah usianya jutaan tahun, yang dia mengeluarkan mineral-mineral alami secara langsung dan masuk ke dalam air. Mantap. Jadi bukan berlebih, bukan buatan, tapi lengkap dan seimbang dan alami. Nah, kalau tadi yang Kang Robi tanya gimana sertifikatnya? Nah, punya izin SNI, BPOM dan bersertifikat halal resmi dari MUI. Dan izin sertifikat yang lain itu kita di bawah pengawasan ABWA, Asia Bottled Water Association, untuk pengujian secara kualitas dan sebagainya. Setiap tahun kita dicek, mendapatkan hasil yang excellent. Kemasannya bukan daur ulang, kita packagingnya kemasannya food grade. Dan kalau rasa ini harus sobat Cosmo itu coba gitu ya. Ketika dicoba tuh gimana nih rasanya, gak boleh meninggalkan sesuatu ketika dicoba. Ya, jadi Sohib Cosmo itu harus benar-benar coba gimana rasanya ketika udah minum si mineral ini. Pokoknya nggak ada manis, nggak ada asin, nggak ada pahitnya gitu ya berarti. Karena pada dasarnya kan air itu tidak boleh berwarna, berasa dan berbau. Siap. Berarti Cosmo harus coba nih. Harus dong, ini mineral ya, merek mineral, jangan salah pilih pastinya ya. Betul banget. Nah, terus kalau kita pengen dapetin informasi lebih lengkap seputar mineral, ini bisa kemana nih Kak? Nah, jadi bisa DM atau cari informasi. Kalau misalkan pengen tanya-tanya mau beli di mana. Terus kalau misalkan saya pengen konsultasi kesehatan, tanya-tanya lebih jelas nih tentang produk mineral atau tentang kesehatan, bisa langsung DM aja ke IG @airmineral. AIRMINRAL @airmineral. Dan di situ juga pastinya banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat gitu ya, atau konten-konten menarik juga, atau mungkin siapa tahu nanti ngadain giveaway atau kuis-kuisan kayak gitu kan ya. Itu mineral pernah ngadain di sini nih giveaway untuk 3 penanya terbaik. Bener ya. Kita ada activity lagi. Amin. Nanti ya dalam merayakan tahun baru ya, menyambut tahun baru ya. Iya betul. Jadi harus ada activity ya. Yes, betul sekali. Oke deh kalau gitu ya, luar biasa. Terus ini juga aku pengen buka WhatsApp dulu ya Kak. Kebetulan ini banyak sekali penanya kita dari Sohib Cosmo dan juga pemirsa Garvis TV juga yang sedang menyaksikan. Di antaranya ini ada dari Ibu Dian. Ibu Dian di Dago katanya, kalau kita suntik vitamin C bagus nggak ya Mbak? Katanya terima kasih, seperti itu. Gimana? Nah, kalau Ibu Dian suntik vitamin C itu sebenarnya pertama harus rekomendasi dari dokter dulu gitu ya. Nah, karena suntik vitamin C itu kan banyak, ada untuk kulit atau untuk tubuh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pertama harus rekomendasi dari dokter dulu, apakah tubuh kita itu memang kekurangan vitamin C, cukup vitamin C atau kelebihan vitamin C. Karena kalau udah dalam batas kategorinya cukup, jangan disuntik lagi, takutnya malah berlebih akhirnya menimbulkan efek samping. Jadi tetap harus dicek dulu. Nah, tapi kalau misalkan tubuh kita pada dasarnya suntik vitamin C tidak dalam waktu sering, itu juga sangat bisa untuk baik untuk tubuh gitu ya. Tapi tidak dalam waktu sering, karena ada orang suntik vitamin C sampai sebulan sekali ada. Iya. Intinya sih harus dikonsultasikan terlebih dahulu jangan bersama. Sampai berlebih. Benar banget. Kemudian ada penanya selanjutnya ini dari Mary di Sarimana. Vitamin C harus seimbang kan ya Mbak, katanya, agar seimbang dengan air mineral yang kita konsumsi. Kira-kira makanan atau minuman apa saja yang bisa kita konsumsi ini Kak? Nah, jadi untuk Kak Mary ini ya. Nah, jadi sebenarnya tadi udah dibahas sayur dan buah yang mengandung vitamin C tinggi ya, kayak sayur-sayuran itu kan ada parsley, bayam, cabe,
Betul. Itu banyak kayak buah-buahan kan tadi ada jambu biji, lemon, kiwi, jeruk, pepaya. Nah, itu bisa dikonsumsi. Tadi udah sempat dibahas juga. Betul sekali. Mungkin ini Mbak Mary baru menyaksikan ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa terbantu jawaban juga barusan dari Mbak Jovita. Kemudian selanjutnya ini dari Mas Mario dari Ciwidey. Assalamualaikum Kang Robi dan juga Mbak Jovita. Bagaimana kabarnya katanya Kak? Kabarnya baik banget. Mbak, kalau di air mineral itu, di merek mineral itu kira-kira ada kandungan vitamin apa saja nih? Ya, nah jadi untuk Mas Robi ya tadi ya? Ini Mas Mario. Mas Mario. Nah, Mas Mario, jadi sebenarnya kalau di dalam air mineral itu dia punya kandungan mineral. Ya, jadi kalau misalkan ditanya bukan kandungan vitamin C, gitu ya. Jadi dalam air mineral dia punya bukan kandungan vitamin C tapi kandungan mineral. Nah, kandungan mineral itu ada apa aja itu banyak banget ya. Ada kayak boron, zinc, selenium, kalsium, terus mangan, banyak banget gitu ya. Nah, dengan kita mengkonsumsi air yang cukup itu bisa membantu vitamin C terserap dan terdistribusi dengan baik. Jadi jangan sampai salah pemikiran. Dalam air ada kandungan vitamin C, nggak ada gitu ya. Hanya punya kandungan mineral. Tapi vitamin C ketika kasih air cukup itu bisa membantu terserap dan terdistribusi dengan baik. Yang jelas air mineral dengan vitamin C itu erat kaitannya gitu ya. Betul. Nah, kemudian ada Bapak Firman juga di Jalan Sukajadi nih. Selamat siang. Musim hujan, musim penyakit katanya. Jadi gampang mampir gitu ya penyakitnya. Nah, vitamin C apakah harus dikonsumsi setiap hari atau tidak nih? Nah, jadi konsumsi vitamin C itu harus setiap hari. Kenapa? Karena vitamin C itu sifatnya tidak tersimpan dalam lemak. Jadi dia yang diperlukan adalah setiap hari. Jadi setiap hari kita konsumsi, kalau berlebih dibuang. Setiap hari kita konsumsi, berlebih dibuang ya. Jadi memang fungsi dan sifatnya vitamin C itu vitamin yang setiap hari kita perlukan. Ya beda kalau misalkan kita makan vitamin D misalkan. Vitamin D itu kan kita misalkan makan seminggu 3 kali cukup. Kenapa? Karena dia tersimpan di lemak. Ketika tubuh kita perlu vitamin D, dia akan keluarin dari lemak. Nah, tapi kalau vitamin C itu memang daily. Daily ya. Pokoknya jangan sampai telat. Pokoknya setiap hari itu benar-benar kita harus mengkonsumsi yang namanya vitamin C dan dibarengi juga dengan air mineral. Merek mineral dong pastinya ya. Nah, Kak Jovita mungkin boleh dikasih tahu lagi nih, barangkali mungkin teman-teman kita atau Sohib Cosmo dan juga pemirsa Garvis TV juga mungkin yang ingin mendapatkan produk mineral ini sebetulnya harus akses kemana, harus order kemana nih Kak? Nah, jadi sebenarnya di beberapa supermarket juga udah masuk. Udah masuk. Dan mantap. Kalau pengen dapetin informasi lebih lengkap, pengen pesan juga itu bisa langsung DM ke IG-nya Mineral @airmineral AIRMINRAL. Nanti ada adminnya yang di situ yang menjawab. Pokoknya bakalan langsung menghandle. Betul banget. Tapi kalau misalkan kayak order terus dikirim ada kurirnya gitu nggak sih? Betul. Nah, jadi sebenarnya tinggal kasih tahu saya tinggal di daerah mana. Saya mau pesen berapa karton. Nah, itu juga ada ukuran-ukurannya kan. Nah, jadi betul. bisa langsung tanya aja ke si Mimin. Jadi sama Mimin bisa diarahin, bisa dibantu proses dan bisa langsung diantar juga dengan minimal pembelian. Wow, luar biasa sekali. Pemirsa Garvis TV dan juga Sohib Cosmo, obrolan kita hari ini daging semua ya. Luar biasa, terima kasih Mbak Jovita sudah mampir. Terima kasih Kang Robi, Sohib Cosmo semua. Sudah ngobrol-ngobrol bersama kita. Nanti ketemu lagi bulan depan ya. Pokoknya dengan tema yang berbeda juga, tema yang lebih fresh juga, tema yang tentunya bakalan membantu kita semua untuk selalu ekstra menjaga yang namanya kesehatan. Karena sejatinya kita sebagai manusia gitu selama hidup ya, yang dijaga itu selain yang lainnya juga kesehatan juga penting banget gitu kan ya. Banget. Wow, thank you Mbak Jovita. Thank you. Terima kasih Mineral, tentunya terima kasih Sohib Cosmo dan juga pemirsa Garvis TV juga yang sudah nemenin kita selama hampir 1 jam ya. Sampai ketemu lagi berarti di bulan depan dengan tema yang berbeda bersama Mbak Jovita kembali dari Mineral. Kalau gitu, Robi pamit dan juga Mbak Jovita juga pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.